Oke, hai, masih bersama MP Tarot. Kita masih ada dalam bacaan umum ya. Reading Tarot, General Reading ya. Kali ini tema kita adalah kemampuan leluhurmu ya. Kemampuan apa yang leluhurmu turunkan padamu ya. Jadi beberapa kalian diberi warisan keilmuan, istilahnya begitu ya. Kita akan cek melewati kartu tarot. Oke, ini bisa resonate, bisa tidak ya. Oke. Kemampuan dari leluhurmu yang diwariskan padamu. Oke. Di sini ada King of Cups. Leluhurmu ini adalah orang yang bijaksana ya. Beliau adalah keturunan dari garis atau terah raja. Begitu ya. Jadi beliau ini tentu saja memiliki kebijaksanaan yang tinggi. Beliau adil dan beradab begitu ya. Jadi itu diturunkan padamu, yaitu kebijaksanaan dalam memimpin tentu saja. Kalian juga orang-orang yang pandai membawa diri, membawa perasaan, pandai menyenangkan orang, begitu. Itu diturunkan leluhurmu kepadamu, begitu. Jadi luar biasa leluhurmu ini ya. Oke, kemampuan yang diturunkan oleh leluhurmu. Ini tentang komunikasi. Jadi leluhurmu ini pandai berkomunikasi ya. Beliau ini pandai misalkan bernegosiasi begitu ya. Beliau juga pandai memecahkan sebuah masalah ya dengan pemikiran-pemikiran cerdasnya begitu. Ini diturunkan padamu. Jadi kalian yang nonton video ini sebagian besar adalah orang-orang yang cerdas ya, pintar begitu. Ini sudah dari sananya ya. Jadi DNA-mu mengandung kepintaran begitu ya. Kamu ke atasmu, leluhur-leluhurmu begitu ya. Oke. Apa yang diwariskan leluhurmu padamu ya, kemampuan yang mereka wariskan padamu. Di sini sepertinya leluhurmu ini adalah orang-orang tipe yang menyayangi masyarakat bawah ya, karena di sini tadi yang di awal-awal adalah beliau turunan raja atau raja itu sendiri dan para keturunannya begitu. Nah, beliau juga sangat bijaksana. Jadi beliau ini penyayang, istilahnya fakir miskin begitu ya, suka membantu. Nah, ini salah satu hal yang diwariskan secara karakter mungkin ya padamu. Kamu sangat menyayangi orang-orang yang di bawahmu ya. Jadi kamu sering kali membantu orang-orang yang kesusahan. Begitu guys. Oke, lanjut ya. Apa yang diwariskan leluhurmu? Wah, keadilan. Berarti benar ya, konfirmasi dari kartu tarot bahwa leluhurmu ini adalah orang-orang yang adil, bijaksana. Adil dan bijaksana ya, karena memang seorang raja ya harus adil. Kebijaksanaan pasti diperlukan, jika tidak hancurlah sebuah negara begitu. Lalu beliau juga orangnya adil dan juga bisa mengadili. Itu diturunkan padamu ya, kamu orangnya adil, kamu orangnya bijaksana, kayak gitu ya. Apalagi yang diwariskan oleh leluhurmu padamu. Oke, di sini ada The Hangman. Jadi begini guys, karena kamu ini adalah bergenetika atau ber-DNA orang-orang yang cerdas, orang-orang yang istilahnya terpelajar begitu ya. Jadi kalian pandai untuk melihat sesuatu dari perspektif lain begitu ya. Kalian bisa memandang tidak dari satu sisi saja. Makanya kalian bijaksana, karenanya begitu. Ya, karena kalian bisa memandang sebuah masalah misalkan dari berbagai sudut. Jadi tidak saklek istilahnya begitu. Kalian terbuka sekali pengetahuannya
sehingga kalian memang termasuk orang-orang, ya bisa dibilang orang-orang yang tercerahkan ya, orang-orang yang punya kemampuan lebih secara intelijen, emosional, juga spiritual. Wah, keren ya. Lanjut, kita lihat lagi tentang apa yang diwariskan leluhur padamu. Oke ya. Wah, uang guys. Ya, ini kekayaan ya, keberlimpahan, kejayaan, hal-hal yang berhubungan dengan materi. Ini kamu juga mau tidak mau ya, kamu tidak mau kamu ini orang-orang yang walaupun sederhana istilahnya, kalian tetap akan kelihatan sangat berwibawa. Bahkan ketika kalian tidak punya uang juga orang tidak akan percaya. Dan anehnya kalian ini stylenya itu ya, itu sesederhana apapun akan tetap kelihatan mewah, berwibawa begitu. Ya, tidak laki-laki tidak perempuan begitu. Tetap kelihatan anggun, kelihatan gagah begitu. Meskipun mungkin hanya pakai celana pendek istilahnya begitu. Ini tidak bisa dibuang darimu. Jadi aura raja, ratu ini tidak bisa dibuang. Meskipun kamu berdandan sederhana. Oke, lanjut ya. Ini kamu sorry guys, maafkan ya, maafkan. Oke, ada kartu yang terbuka, berarti dia mau terbuka. Oke, di sini ada 9 tongkat. Jadi yang saya lihat kalian ini memang pemegang tongkat estafet. Jadi leluhurmu memberikan kepercayaannya padamu. Kamu dipercaya oleh leluhur untuk meneruskan perjuangan mereka, begitu ya. Misalkan mereka adalah seorang pemimpin, leluhurmu mau kamu menjadi pemimpin yang bijaksana ya, seperti mereka. Kamu bermanfaat bagi orang lain, kamu bisa minimal memimpin dirimu sendiri, keluargamu baru meluas. Tapi kamu adalah orang-orang yang dianugerahi kemampuan untuk memimpin. Begitu ya. Kamu pemegang tongkatnya. Dan ini adalah orang-orang yang terpilih ya. Tidak sembarangan loh leluhur ini memilih. Dan leluhur itu anehnya tidak memilih yang orang katakan dia anak baik, misalkan dia orang baik. Enggak selalu seperti itu. Bahkan biasanya yang dipilih itu yang nakal-nakal. Ya, karena kemungkinan ya anak-anak seperti itu pengalamannya banyak, kemudian dia tangguh, dia bisa menghadapi karakter apapun begitu. Dia tidak suka berada di dalam zona nyaman, aman, nyaman, di rumah saja. Tidak seperti itu biasanya yang dipilih. Justru yang dipilih yang sebaliknya. Nah, ini banyak sekali ya yang seperti itu di masyarakat kita, sampai membuat orang terheran-heran. Anak nakal seperti itu kok jadi seperti itu sekarang ya, kayak gitu. Saya sering dengar yang seperti itu ya. Oke. Beberapa di antara kalian ya diwarisi kemampuan berbisnis. Ya, jadi leluhurmu ini memang ada yang suka bisnis ya di zamannya. Jadi ini kamu sekarang ini ya punya kemampuan itu. Kamu suka dagang orangnya. Ada ya di antaramu yang seperti itu. Berdagang itu bikin kamu happy begitu loh, daripada kamu harus kerja di kantoran, duduk di belakang meja begitu. Itu bikin kamu nggak enjoy. Kamu suka dagang. Ada orang-orang yang tipe seperti itu ya. Dia enjoy kalau berada di pasar, dia enjoy berada di tempat jual beli begitu. Dia bahagia gitu di sana. Ada yang tipe-tipe seperti itu. Oke, apa yang diwariskan leluhurmu padamu? Wah, ini adalah kemampuan berperang. Ya, mungkin leluhurmu di zaman dulu mungkin dia seorang prajurit perang, seorang kesatria perang begitu ya, biasa di medan perang, sehingga punya kemampuan kanuragan yang bagus. Ya, punya kesaktian yang mumpuni. Nah, ini diwariskan padamu. Kamu punya bakat-bakat itu.
biasanya kamu yang punya bakat-bakat itu kamu tertarik di dunia kanuragan lah istilahnya, belajar kemampuan bela diri lah, apalah begitu ya. Nah, itu karena DNA-mu mengandung itu, mengandung darah leluhurmu yang menyukai keilmuan kanuragan begitu ya. Oke, ini masih tentang apa ya, bisa dibilang pelaut begitu. Jadi nenek moyangmu seorang pelaut ya. Ya, pelaut ya, bukan pembalap ya. Jadi jangan kenceng-kenceng kalau naik kendaraan ya. Karena nenek moyangmu ini pembalap pelaut, bukan pembalap. Oke, jadi banyak leluhur kita di zaman dulu yang memang seorang pelaut handal. Sangat terkenal pelaut Nusantara di kancah internasional ya. Sekarang saja yang masih sudah banyak diremehkan oleh bangsa lain, padahal menurut sejarah kalian bisa buka-buka di Google ya, bahwa nenek moyang kita ini pelaut handal luar biasa. Mereka menjelajahi dunia, bahkan hanya saja tidak tercatat dalam sejarah. Ya mungkin ada yang tercatat beberapa, cuman tidak se-wow yang sudah ada di tulisan sejarah itu. Padahal leluhur kita adalah pelaut yang handal. Dan beberapa di antara ini juga menguasai atau suka ilmu kelautan begitu ya. Makanya mungkin nasibmu saat ini juga ada di laut, pekerjaanmu banyak di laut, mungkin kapal pesiar, mungkin kapal nelayan, entah nelayan atau apalah ya. Karena memang mewarisi gen itu, mewarisi jiwa-jiwa pelaut. Wah, ngeri loh kalau sudah di laut itu. Karena ketika engkau berada di laut ya, di atas perahu, ya istilahnya itu nyawa seperti di dalam pincuk itu ditakiri ya sebuah wadah daun begitulah ya, seperti tidak berarti begitu katanya. Wah, saking luar biasa ya menghadapi samudra seluas itu. Tanpa keberanian kurasa ya tidak ada yang berani. Orang pasti tidak mau ya, itu butuh keberanian besar. Oke, apa yang diwariskan oleh leluhurmu? Leluhurmu mewariskan kodaman ini ya, perkodaman. Ini ada harimau, ada serigala, ada burung. Wah, bermacam-macam burung. Burung ini lambang dari ruh leluhur sebenarnya. Dan serigala ini juga siloka atau lambang dari dirimu yang intuisinya tajam, yang independen ya. Orang-orang dengan tipe energi ini ya, dia tidak bisa dikuasai oleh siapapun, tidak bisa dikendalikan. Ya, seperti halnya di sirkus. Di sirkus tidak ada serigala. Harimau masih ada. Harimau ada pawangnya. Tapi serigala dia tidak memiliki pawang. Ya, ini berarti kamu adalah orang-orang yang independen. Kamu tidak bisa disetir sembarangan. Ya. Ini adalah energi orang-orang yang sangat spiritual. Karena serigala ini hanya akan patuh kepada pimpinan sesama serigala, tidak bisa dengan yang lain. Bahkan katanya yang raja hutan harimau atau singa, dia tidak menurut ke sana, tidak. Ini tidak ada pawangnya ya, makanya tidak ada di dalam sirkus begitu ya. Kamu adalah orang-orang yang independen, orang-orang yang punya spiritual tinggi. Kalian sangat intuitif, kalian tajam penciumannya. Kalian ini orang-orang yang luar biasa pokoknya begitu ya. Wah, sulit diceritakan. Oke. Lanjut. Ini ada the Priestess. Jadi ada
kalian ini ya mempunyai leluhur yang punya keilmuan tinggi, keilmuan spiritual ya, bukan supranatural. Jadi orang-orang spiritual, mereka memiliki otomatis memiliki kemampuan supernatural, kemampuan alami yang super. Jadi ini adalah tipe orang-orang misalkan orang-orang yang ahli meditasi, suka bertapa, suka tirakat, mungkin begitu-begitu. Orangnya bijaksana, ya, orang-orang yang sangat spiritual, intuitif, peka, keilmuan kawaruhnya atau kemampuan keilmuan spiritualnya tinggi lah, begitu ya. Orangnya juga, wah, ini bisa dibilang sudah kategori orang suci, begitu ya, walaupun tidak ada orang suci, adanya belajar bersuci, hanya istilah, begitu ya. Orang-orang terpilih secara spiritual, orang-orang bersih, begitu ya. Dan ini diwariskan padamu. Kamu beberapa di antaramu nantinya juga akan ada yang seperti leluhurmu, ini menjadi guru spiritual ya. Tadi saya belum bilang, ini menjadi guru spiritual, pembimbing spiritual, begitu ya. Oke, ada Three of Swords. Ini tidak apa-apa ya, pembacaan kartu, namanya juga pembacaan kartu ya. Ini leluhurmu ini ada yang mewariskan semacam rasa sakit hati, begitu ya. Trauma. Jadi genmu ini masih mengalir gen trauma dari leluhurmu terdahulu, masih terbawa pada dirimu. Jadi trauma ini macam-macam ya. Taulah ya bagaimana trauma. Ini misalkan trauma tentang pasangan, misalkan loh ya, ini kamu tuh sebenarnya waktu itu misalkan kamu masih kecil, kamu belum tahu tentang percintaan, belum tahu tentang hubungan percintaan lah istilahnya begitu. Tapi kamu dari kecil ini sudah ke lawan jenis itu kamu nggak suka. Ke lawan jenis itu bukan tidak semuanya. Jadi kamu mendeteksi orang-orang yang penuh manipulasi, yang penuh dengan kebohongan. Ini kamu didekati aja nggak mau, digendong aja nggak mau. Dari bayi kamu sudah tahu. Ini diwarisi ini. Kamu diwarisi trauma di masa lalu dari kehidupan sebelumnya. Ngeri ya. Kamu harus healing ya di kehidupan ini ya. Kalau kartu ini keluar berarti, dan kamu berada di situ, kamu ujuk-ujuk tidak jelas, kamu membenci sesuatu yang kamu sendiri tidak tahu alasannya. Nah ini kamu harus healing. Kamu cari tahu apa yang terjadi di masa lalu, sehingga di kehidupan ini kamu bisa menyelesaikannya. Ketika kamu selesai healing ini, kamu sembuh dari luka-luka batinmu di masa lalu, ya kamu naik level pasti, ya. Oke, lanjut. Oke. Di sini kamu diwarisi keilmuan manifestasi yang handal. Kamu seorang manifestor yang luar biasa handal. Jadi kamu bisa mewujudkan keinginanmu. Ya, ucapanmu itu manjur. Bahaya ucapanmu itu. Doamu banyak menjadi nyata. Apa yang kamu katakan suka kejadian. Ya, ada kalimat si pahit lidah. Nah, itu kamu. Apapun yang kamu katakan itu suka terjadi. Ya, jadi hati-hati, tetap positif, berkata yang baik-baik saja. Karena ketika kamu berkata yang jelek kemudian itu terjadi, ya ini jadi karma lagi buatmu. Ya, kamu akan tetap dalam lingkaran karma. Ini kemampuan yang diberikan oleh semesta sebenarnya, tapi kamu harus berhati-hati. Ya, ada tabur tuai di sana. Oke, guys. Sudah panjang bacaan kita ya. Terima kasih sudah menonton ya. Jangan lupa subscribe. Jika mau private reading ya, mau konsultasi pribadi, silakan, ada nomor WA ya yang sudah saya tulis di setiap video. Ya, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa subscribe. Salam sayang selalu dari MP, begitu ya. Oke, bye bye.